Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang saya hormati para alim ulama, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, juga yang terhormat Sohibul Bait, Sohibul Hajah, Bang Saliman dan Lutfi keluarga, dan para jamiah Khatmul Quran rahimahullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, kita berkumpul Copon Bang Saliman kali itu di rumah Lutfi dalam acara Khatmul Quran sekaligus akikah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sofwatus Jumat karangan Imam Ahmad bin Husain bin Ruslan Asy-Syafi'i, tusannu fi sabi'ihi wasmun hasun wa halqu sya'rin wal adhanu fil udun wa syatu lil untha wa lil ghulani syatani dunal kasri fil idhami. Tusannu fi sabi'ihi, disunnahkan hari ketujuh itu akikah. Jadi sebenarnya akikah itu Pak ya disunnahkan hari ketujuh, cuma karena adat istiadat kita orang Indonesia biasanya gunting rambut akikah hari ke-40 biasanya ya, cuma tidak apa-apa, sampai bahkan kalau udah meninggal dunia masih disunnahkan untuk mengakikah. Kenapa? Karena kalau orang belum akikah, seorang bayi atau kita yang udah besar belum akikah, itu ibaratnya kita nih Pak masih digadai, belum lunas. Kayak emas, nah, di sini kan kayaknya banyak bos-bos emas kayaknya dia. Umpama ada orang gadaikan emas ke kita, emas tersebut tidak bisa diambil kalau belum nebos. Apa gitu pula kita lahir belum diakikah, itu kita digadai. Gadaikan kepada siapa? Digadaikan kepada Allah. Jadi ini seorang perempuan bayi kecil ini yang namanya Latifatul Hasanah, alhamdulillah sudah diakikah. Berarti Latifatul Hasanah sudah ditebus kepada Allah, udah lunas, tidak punya utang. Makanya kalau kita mampu Pak, ayo kita akikah walaupun udah besar Pak. Banyak orang sebenarnya tak mampu akikah tapi mampu HP harga 5 juta mampu, embe harga 2 juta tak mampu. Ini banyak yang ngajawi Pak, banyak ngajawi. Insyaallah mengkatu pola tadi lagi. Akikah tak mampu embe ke 2 juta tapi sepeda lipat bisa. Sekarang musim banyak orang sekarang nih punya sepeda motor mulai viral sekarang, motor yang pakai cas-cas tuh. Harganya mahal 5 juta lebih, mampu. Tapi untuk beli kambing ya 2,5 juta, 2 juta tak mampu. Makanya disunahkan Pak. Jadi yang belum akikah, baik bapak atau anaknya belum akikah, berarti itu masih ngutang. Ya. Jadi kita masih kredit Pak, kredit. Makanya lunaskan Pak, jangan sampai kita berutang. Juga disunahkan hari ke-7 al-khitan. Sunat. Ya. Ini disunahkan hari ke-7. Makanya kalau orang di Arab, di Yaman, kebetulan dulu saya pernah mondok sebentar dengan Habib Tohal Jumri di Yaman. Itu orang Arab Pak, hari ke-7 disunat Pak. Kalau kita Indonesia enggak, kadang-kadang udah jenggu baru sunat. Yang kita edi Pak, letua geluh. Jadi sunahnya sebenarnya hari ke-7. Dan ini pun bagus untuk kesehatan bayi, juga bagus. Kalau udah terlalu besar tuh mentalnya Pak, bayi kalau udah besar umur 10 tahun baru disunat, itu mengurangi kecerdasan. Dia takut sebelum disunat, ada takut teriak-teriak. Tapi kalau bayi umur 7 hari belum tahu apa-apa disunat. Makanya ini sunnahnya khitan ya pada hari ke-7. Nabi Muhammad khitannya Pak sebagaimana disebutkan dari kitab Maulid Arsy tadi dibaca oleh Sohibul Munsyid ya. Nabi Muhammad tuh di khitan dalam sebutkan dalam kitab Maulid Arsy, wulida makhtunan makhulan maktu asyura. Nabi Muhammad lahir makhtunan, udah di khitan. Jadi lahir udah disunat Pak. Nggak perlu. Kalau kita kan lahir dulu berapa hari berapa bulan baru disunat. Nabi Muhammad lahir ke dunia udah disunat. Makhulan udah pakai celak, ganteng, wangi. Maktu asurroh udah dipotong ari-arinya, kata orang putih, tembuninya udah dipotong, bersih, tak ada darah, wangi, harum. Itu Nabi Muhammad. Makanya ulama fikih mengatakan
kotoran para nabi, kotoran nabi, ya kotoran apa saja, mohon maaf, tainya umpamanya, kencingnya, itu kotoran nabi semuanya suci, suci dan najis. Beda dengan kotoran kita. Jadi tusannu fi sabihi wasmun hasun. Juga disunahkan hari ketujuh ismun hasun, beri nama yang baik. Kebetulan Lutfi ini minta nama ke saya. Ya, bapaknya namanya Lutfi, ibunya namanya Husna kalau tidak salah ya. Husna. Akhirnya saya gabung, jadilah Latifatul Hasanah. Mudah-mudahan putrinya Latifah, hatinya lemah lembut, dan Hasanah jadi istri, jadi putri yang solihah yang baik. Amin. Menyenangkan kedua orang tua di dunia dan akhirat. Jadi beri nama yang bagus. Makanya Pak, kalau kita punya anak punya cucu, jangan beri nama sendiri Pak. Saya punya anak empat anak saya. Satu pun enggak ada saya beri nama sendiri. Padahal banyak orang minta nama ke saya. Anak saya sendiri enggak saya beri nama. Ini ikut saya nih, yang nomor 3. Ini lahir langsung saya telepon guru saya yang ada di Yaman, Al Habib Masyhur bin Hafid, abangnya Habib Umar, udah meninggal beliau ya. Ini saya telepon beliau di Yaman jauh. Assalamualaikum Bib, saya punya anak nomor 3, laki-laki atau perempuan? Perempuan Bib, minta berkah nama, beri nama Fatimatus Zahra. Siap Bib. Anak nomor 4 lahir, alhamdulillah anak saya 4 semua Pak, perempuan. Doakan mudah-mudahan punya anak laki-laki ya. Anak yang keempat lahir, saya telepon guru saya. Habib Sekap Baharul Dalwa. Saya telepon, Bib, saya punya anak lagi Bib. Yang keempat laki-laki atau perempuan? Perempuan. Minta berkah nama Bib. Beri nama Mahda Ainun Barokah. Siap Bib. Bukan apa Pak, kalau anak kita diberi nama oleh habaib, oleh ulama, nanti ketika besar dia bangga Pak. Engkau semeri nama Bib Toha, engkau semeri nama Ustadz Somad. Tapi orang sekarang enggak. Ada ustadz andalan orang sekarang. Ustadz siapa? Ustadz Google. Minta nama ke bawah Google. Ketika anaknya besar, tak man dari kafe. Salah minta nama. Ya. Boleh kita beri nama sendiri Pak, tapi pakai nama Islam. Sekarang ini kan tahun baru Islam kan, tahun baru Islam 1444 Hijriah. Iya, makanya disebut tahun baru Islam. Sedangkan tahun baru Masehi itu bukan tahun baru Islam. Cuma mohon maaf, malam 1 Januari rata-rata yang bikin jalan macet konvoy rata-rata orang apa? Orang Islam Pak. Yang banyak turun ke jalan malam 1 Januari orang Islam. Tahan ngembon tak tidur sambil bakar jagung orang, bakar ayam orang ngembon. Yang dirayakan bukan tahun baru Islam. Jadi tahun baru kita ini sekarang Pak, tahun baru Islam. Tahun baru Masehi bukan. Ada orang, Ustaz, saya tahun malam 1 Januari enggak ngerayakan Pak Ustaz, cuma ngumpul keluarga bakar jagung ya Pak Ustaz. Enggak bisa ke bakar jagungnya besok malam. Mati kira-kira kalau enggak bakar jagung malam itu, kalau udah disebut ngerayakan. Sampai anak saya protes, anak saya yang pertama, Bapak, itu banyak tetangga-tetangga bakar-bakar jagung, Pak, malam 1 Januari. Ngapa kita tak pernah, Pak? Dari kecil tak pernah. Nggak boleh. Itu bukan tahun baru Islam. Dari kecil ajarkan anak kita, Pak. Coba lihat kemarin, malam tahun baru Islam. Ada yang konvoy? Macet nggak jalan? Ada, cuma nggak ramai. Berapa orang, ya? Paling yang datang di sini, mohon maaf, yang datang sini ekor konvoy kemarin paling 2-3 orang. Yang hidupkan kembang api siapa kemarin? Ada nggak yang kemarin malam tahun baru Islam ngembon tak tidur bakar jagung ada? Nggak ada. Ini pelajaran untuk kita semua. Apa kata Nabi Muhammad? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang artinya barang siapa ikut-ikutan ritual, perayaan, adat istiadat mirip orang lain, fahuwa minhum, maka ia termasuk golongan mereka. Jadi boleh beri nama pakai bulan-bulan Islam Pak, kayak sekarang umpama anaknya lahir bulan Maulid, kalau laki-laki Maulidi, perempuan Maulidiyah. Kalau anak lahir bulan Syawal, beri nama Syawaluddin, ya. Jangan beri nama Gus Samsuddin atau kan berpesulap merah nanti. Sedang viral-viralnya. Kalau anak lahir bulan Ramadan, beri nama Romadoni, Romadona, Romadono. Apa deh Pak? Ini kadang-kadang ikut-ikut nama-nama artis yuk. Wah, mentang-mentang anaknya lahir di kota Pontianak ikut nama artis. Mending kalau tinggal di Jakarta. Namanya siapa? Hansen. Hansen. Tinggal di mana? Pada Wagata. Kenapa tak nyambung, Pak? Kalau Hansen tuh tinggal Jakarta, cocok. Wasmun hasun wahal kusyarin, saya singkat-singkat ya karena di sebentar ya. Wahal kusyarin sunnah juga potong rambut. Sebenarnya sunnahnya itu cukur abis. Makanya Lutfi tadi kan dipotong sedikit-sedikit. Sunnahnya Lutfi ya. Nanti dicukur habis, cukur licin, botak licin, mau laki-laki perempuan botak licin Dubai.
Setelah botak licin, rambutnya ditimbang. Nah, kan kawan-kawan banyak punya timbangan emas tuh kan? Timbang. Berapa gram rambut tuh? Oh, rambutnya dapat 1 gram. Oh, 1 gram. Harga emas 1 gram berapa? Yang 24 karat, berapa? Hafal kan 800. Duit 800.000, ya berarti rambut tersebut 1 gram. Harga emas 24 karat berarti 800.000. Duit 800.000 sedekahkan kayak anak-anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, orang-orang yang membutuhkan. Oh, saya tidak mampu mas, tidak mampu sedekah emas, umpamanya 1 gram mahal amat. Ya udah, di bawah emas, perak. 1 gram perak berapa? 9.000. Tak mampu juga sedekah perak. Ya udah, besi tua 1 gram. Wal musyarin wal adzanu fil udhun. Ya, wal adzanu fil udhun disunnahkan adzan, Pak. Jadi kalau punya bayi, ya. Tak usah pakai mic, suara saya nyaring. Jadi wal adzanu fil udhun disunnahkan adzan. Kalau punya bayi, ya adzankan telinga kanan, iqamahkan telinga kiri. Begitu pula ketika meninggal dunia. Makanya ketika meninggal dunia, apa kata Nabi Muhammad? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan ibu, mulai dari lahir udah tuntut ilmu. Dengar, Allahu Akbar, azan. Di sini qomat. Pertama kali yang didengar oleh si bayi, suara di dunia, nama di dunia yang pertama kali dengar yaitu nama Allah. Allahu Akbar dan nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai ke kuburan. Makanya ketika meninggal dunia diazankan lagi. Terakhir kali kalimat yang didengar oleh si mayit nama Allah dan nama Rasulullah. Ya, jangan ikut-ikutan. Ada orang Salafi Wahabi. Ini hati-hati nih, udah mulai banyak nih di Pontianak. Orang Salafi Wahabi, dia ini biasa enggak pakai sarung, pakai celana bergantung tuh. Enggak pakai songkok, biasa berjenggot sedikit. Ya, panjang jenggotnya tuh kurang lebih bulu ketiak saya lah, kurang lebih panjang jenggot dia. Adzankan bayi bid'ah, tidak ada zaman Nabi. Adzankan mayat bid'ah, tidak ada zaman Nabi. Jadi semua yang tidak ada zaman Nabi hukumnya bid'ah, haram, buang kata dia. Kalau ketemu dengan orang Wahabi ini gampang. Ketemu, bapak di pasar tengah ketemu, tanya, kau ada tidak zaman Nabi? Tak ada, berarti kau bid'ah. Lemparkan orang ini ke Sungai Kapuas. Kurang ajar dia. Wal adzanu fil udhun wasyatu lil unsa walil gulami syatani dunal kasri fil idhami. Yang terakhir disunnahkan kalau punya bayi laki-laki nyembelih 2 ekor kambing. Kalau bayinya perempuan 1 ekor kambing. Kambingnya Pak, ini banyak orang salah. Kambingnya bebas. Mau kambing laki-laki perempuan bebas kambingnya. Bodoh orang biasa nah, polan anan bini, emben bini. Enggak. Jadi kambingnya bebas Pak. Umpama Lutfi kan punya anak perempuan, kambingnya boleh. Mau kambing laki-laki, kambing perempuan bebas. Yang penting 1 ekor. Oh bapak punya anak laki-laki, kambingnya 2 ekor. Mau kambingnya laki-laki perempuan bebas. Yang penting kalau anak laki-laki, kambingnya 2 ekor. Ya, mudah-mudahan semua oleh Allah ya diberikan rezeki ya hingga bisa melakukan akikah untuk dirinya dan keluarganya. Juga terakhir mungkin ada yang mau hadir sekaligus undangan. Insya Allah tanggal 13 Agustus malam Ahad ini Pak ada acara di Mujahidin, halaman Mujahidin, IKBM bersolawat, Ikatan Keluarga Besar Madura, level Madura bersolawat. Tapi bukan cuma Madura aja diundang ya, kalau ketua-ketua Melayu, Bugis semua pokok muslim-muslim diundang, bahkan wali kota insya Allah hadir, sultan juga hadir, bersolawat bersama Habib Toha dan Habib Fahmi. Penceramahnya dari India Pak, jauh dari India Pak. Ki Ustaz Sahrukan, jauh penceramahnya Pak. Mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur hingga bisa menghadiri acara tersebut. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.